Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang saya sayangi, kali ini kita akan mereview pertanyaan dari kalian yang telah dikumpulkan semalam untuk kita bahas satu persatu dalam acara kali ini. Yang pertama, ini tidak mau disebutkan namanya, dari hamba Allah, Pak Nul, kan katanya kalau niat puasa itu baca niatnya pas malamnya. Terus misal malamnya kita lupa baca niat puasa itu gimana Pak? Ingat baca niatnya kalau udah adzan subuh, sah atau enggak puasanya? Oke, anak-anak, kita bahas pertanyaan yang ini. Jadi gini anak-anak, puasa Ramadan dan puasa sunnah yang lainnya itu berbeda. Salah satunya tentang cara berniat ini. Jadi ketika puasa sunnah, memang boleh kita itu berniat siang. Pokoknya sebelum duhur itu kita boleh berniat untuk puasa sunnah. Misalnya tadi pagi lupa belum sarapan, terus kemudian kita ya udah kalau gitu aku puasa saja. Nah, seketika itu bisa menjadi puasa sunnah, tidak apa-apa. Tetapi kalau puasa Ramadan memang niatnya itu harus malam, harus diinapkan. Itu puasa Ramadan. Dan ingat anak-anak, yang dinamakan niat itu pekerjaan hati, bukan nawaitu somagoti, itu lafadznya. Nah, lafadz yang diucapkan misalnya yang biasanya kita lakukan setelah taraweh itu adalah untuk membantu hati kita meniatkan puasa tersebut. Jadi lafadz itu membantu hati melakukan niat. Maka agar kita tidak lupa berniat puasa, maka kita harus rajin taraweh. Itu yang pertama. Yang kedua anak-anak, sahur. Kalau kita melakukan sahur, secara otomatis hati kita sudah melakukan niat untuk berpuasa. Ngapain bangun jam 3, ngapain makan, tentu saja niatnya adalah untuk sahur dan berpuasa di hari esok itu. Maka meskipun tidak diucapkan, tetapi kalian makan sahur, otomatis hati kalian sudah berniat melakukan puasa. Berbeda dengan kamu yang tidak taraweh, yang tidak melafalkan niat, terus kemudian juga tidak sahur, terus tahu-tahu subuh udah kamu, saya tadi sudah niat atau belum ya? Nah di situ diragukan, kamu sudah niat atau belum. Maka kalau seperti itu kondisinya, berarti baru dikatakan kamu itu belum berniat puasa di malam hari dan puasamu itu tidak sah. Niat. Tetapi kalau kamu tadi sudah sahur, itu pasti sudah berniat meskipun tidak dilafalkan nawaitu somagodin an ajai fartisari dan seterusnya. Itu anak-anak jawabannya. Jadi niat memang harus di malam hari. Ada lagi solusi yang mudah anak-anak, yang ditawarkan Imam Malik radhiyallahu anhu, bahwa niat puasa itu tidak harus setiap malam, tetapi bisa dirangkep dalam sekali untuk 1 bulan. Jadi kita tuh di awal Ramadan, di malam pertama bulan Ramadan itu kita sudah berniat, ya Allah, saya niat puasa Ramadan sebulan penuh lillahi ta'ala. Untuk sekali niat malam itu dan digunakan untuk 1 bulan. Itu juga bisa. Itu solusi agar mengatasi di hari-hari tertentu kita lupa, maka kita ropel niatnya di awal Ramadan. Semoga bisa dipahami anak-anak. Yang kedua anak-anak, ini masih dari hamba Allah, karena tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Pak, mau tanya, saya hamba Allah dari 8A. Pak, kita misalnya sahur, terus terdengar suara imsak. Nah Pak, saya pernah dengar kalau imsak itu sudah mulai berpuasa. Apakah itu betul Pak? Tapi di keluargaku itu puasanya tidak saat imsak, tetapi saat adzan dikumandangkan. Nah gini anak-anak, imsak itu memang adanya cuma di Indonesia, sedangkan di luar negeri nggak ada istilah imsak itu.
Yang dinamakan puasa itu menahan dari semua yang membatalkan puasa, dari fajar sampai maghrib, fajar sodik sampai maghrib. Tentu saja dari mulai azan subuh sampai maghrib. Nah, sedangkan imsak ini adalah artinya menahan anak-anak, menahan, yang diartikan agar kita itu lebih berhati-hati, jangan sampai kita itu makan sahurnya melebihi batas yang seharusnya sudah berhenti makan. Nah, di Indonesia itu kira-kira 10 menit menjelang azan subuh maka dikumandangkan imsak. Dari situ untuk memberi tanda kepada orang-orang bahwa sebentar lagi mau subuh. Kalau makan ya segera dihabiskan, kalau minum segera diminum. Jangan sampai ketika azan berbunyi masih ada makanan di mulut kita, masih kita sibuk dengan minuman kita. Begitu anak-anak. Jadi ini untuk benar-benar menjaga. Karena kalau sampai sudah masuk waktu subuh kita masih makan, berarti kan nanti puasa kita tidak sah. Begitu. Apalagi gini anak-anak, waktu sholat yang beredar itu, misalnya subuhnya jam 4:20 gitu. Itu sebenarnya sudah ditambahkan kalau di NU itu 2 menit. Artinya waktu subuh yang sebenarnya itu adalah jam 4:18 ketika itu. Tapi ditambahi 2 menit menjadi 4. Jam 4:20 itu untuk kehati-hatian. Artinya berarti sebelum azan subuh itu sebenarnya sudah azan subuh. Maka imsak adalah peringatan agar kita itu segera berhenti, kalau bisa ya benar-benar sudah selesai dan kita sudah tidak makan lagi dan tidak minum lagi. Meskipun memang puasa belum dimulai. Mulai berpuasa tetap adalah ketika fajar sodik atau azan subuh berkumandang tadi. Bisa dipahami sampai situ ya. Kita lanjut anak-anak. Masih jadi hamba Allah, mau tanya Pak, kalau misal kita waktu puasa wudhu, terus waktu kumur-kumur nggak sengaja ketelen, itu puasanya batal nggak Pak? Kan dalam keadaan sadar dianya, tapi nggak sengaja ketelen gitu. Nah anak-anak, yang membatalkan puasa itu adalah salah satunya makan atau minum dengan sengaja. Artinya kalau memang tidak sengaja ya tidak apa-apa. Apapun itu, kalau tidak sengaja berarti tidak apa-apa. Apalagi ini saat menjalankan wudhu, di mana wudhu adalah salah satu syariat Islam untuk sahnya sholat misalnya seperti itu. Maka itu tentu saja tidak apa-apa. Tapi kalau saya sendiri anak-anak, wudhu itu kan ada yang rukun, ada yang sunnah. Sedangkan berkumur-kumur itu kan sunnah. Kalau menurut saya lebih baik kita tinggalkan saja demi kesempurnaan puasa kita. Artinya gini anak-anak, bisa saja ketika berkumur-kumur itu ada terbesit dalam hati kita ingin mengkorupsi air wudhu yang kita kumur-kumur tersebut itu. Ada niatan kecil dalam hati kita untuk berbuat curang. Nah, untuk menjaga itu, maka lebih baik kita meninggalkan berkumur-kumur ketika wudhu saat kita sedang puasa. Itu menurut saya, karena gini anak-anak, satu tetes air hujan yang masuk ke mulut kita, terus kita sadar kemudian kita telan, itu saja membatalkan puasa. Ada satu butir nasi nyangkut di gigi kita, terus kemudian lidah kita mencari-cari, kemudian ketemu, terus kemudian kita telan, itu juga membatalkan puasa. Nah, sedangkan untuk membasahi mulut kita dengan air wudhu tadi, kumur-kumur tadi, itu pasti lebih dari sekedar satu tetes air hujan tadi. Jadi satu air hujan tetes tadi tidak mungkin bisa membasahi mulut. Sedangkan untuk membasahi mulut ini pasti butuh minimal 10-20 tetes. Artinya banyak sekali sebenarnya air yang masuk ke mulut kita ketika kita berkumur-kumur saat wudhu. Nah, satu tetes saja membatalkan, ini lebih banyak. Ya meskipun ini memang tidak apa-apa, tapi lebih baik kita tinggalkan. Alasannya siapa tahu ketika itu hati kita sedang kotor, ingin berbuat
tidak baik atau mengkorupsi tadi. Sudah dipahami, selama berpuasa lebih baik wudunya tanpa berkumur-kumur. Kita lanjut anak-anak. Jadi hamba Allah, Pak Nul mau tanya, kalau kita puasa terus mutah disengaja kan membatalkan puasanya. Nah, kalau misal kita tiba-tiba tuh perut unek-unekan tapi nggak mutah-mutah, akhirnya terpaksa memutahkan biar perut nggak unek-unekan, itu gimana Pak hukumnya? Tapi ya habis dimuntahkan udah nggak unek-unekan lagi. Salah satu yang membatalkan puasa lagi yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu misalnya kita memasukkan jari kita ke mulut kita sampai dalam terus kemudian akhirnya muntah. Itu berarti muntah yang disengaja. Nah, yang kamu ceritakan ini anak-anak juga termasuk sengaja karena kamu berusaha agar itu tuh muntah. Nah, kamu berusaha kan berarti sengaja. Maka meskipun efeknya tidak unek-unekan lagi, puasamu batal. Kalau kita memang merasa sakit, kan kita memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi tidak perlu memaksa untuk berpuasa, terus kemudian kita sakit. Lebih baik kita tidak berpuasa dulu, kemudian diganti di hari yang lain. Karena Allah tidak mewajibkan salah satunya orang sakit untuk berpuasa, itu tidak ada kewajiban. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaan yang guyonan saja, anak-anak, ini sering beredar di medsos, tapi tetap saya bacakan. Jadi hamba Allah, Pak, kalau aku lagi bersin, terus tiba-tiba kemasukan seblak, bakso, mie ayam, itu batal nggak Pak? Itu Pak, dari teman saya katanya gitu. Ini juga senada dari, ada juga pertanyaan yang senada di yang lain, yang intinya juga guyon sama. Ini yang sering kita lihat di medsos, pertanyaan-pertanyaan lucu ya. Ini dari Yuandika, mau tanya, seandainya kalau lagi puasa terus mandi, terus bak mandinya ketelan sama airnya, kira-kira batal nggak puasanya Pak? Satu lagi Pak, apa batal Pak jika siang hari nyangkul dan cangkulnya ketelan? Semuanya sama, tentang ketidaksengajaan. Kalau semuanya tentang ketidaksengajaan itu ya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ketelan paculnya ya kita bisa mati gitu. Ketelan bak mandi ya tentu saja kita juga mati gitu. Nah, kalau sesuatu yang tidak sengaja tentu saja tidak membatalkan puasa. Misalnya kita lagi tidur di kelas gitu, mulut kita menganga, teman kita usil, dimasukin pentol gitu. Digetak, kita bangun terus kemudian ketelan baksonya. Ya nggak apa-apa, kan itu bukan keinginan kita, tapi keusilan teman kita. Gitu ya. Oke, kita ke serius lagi. Jadi hamba Allah, Pak Husnul izin bertanya, katanya di bulan Ramadan pahala kita dilipat gandakan, lebih besar dibandingkan bulan lain. Apakah puasa yang diganti setelah Ramadan karena berhalangan pahalanya sama dengan pahala yang didapat saat puasa di bulan Ramadan? Jawaban saya tidak sama. Puasa Ramadan tidak bisa diganti dengan puasa di hari yang lain 1 tahun sekalipun. 1 hari puasa yang Ramadan yang ditinggalkan tidak bisa digantikan dengan setahun penuh puasa di bulan yang lain. Ya, terus fungsinya ini apa? Ya sebatas mengganti hari yang ditinggalkan saja. Tentu saja keutamaan dan pahalanya tidak bisa tergantikan. Kita hanya sebatas mengganti karena kita berhalangan, sakit, haid, musafir, itu hanya diganti jumlah harinya saja, meskipun nanti keutamanya tidak bisa digantikan. Gitu anak-anak. Oke, kita lanjut. Jadi Sifara Jenisa, hukum pacaran pas puasa apa Pak? Ini juga sama dengan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Husnul.
aku punya temen yang pacaran, nah pas puasa itu dia putus, tapi habis puasa balikan lagi, gimana Pak? Ini juga sama atau senada dengan pertanyaan ketiga dari hamba Allah juga. Pak Nul mau tanya, katanya di TikTok itu waktu puasa nggak boleh zina kan? Nah ini anak-anak, puasa itu kok puasa? Pacaran itu identik dengan mendekati zina anak-anak. Dan memang ada larangan mendekati zina. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Sebenarnya pacaran itu bukan boleh atau tidak, haram atau tidak anak-anak. Yang menjadikan haram itu kelakuannya atau perilakunya orang yang sedang berhubungan itu, bukan status pacar atau tidaknya. Meskipun tidak berpacaran, tetapi dia suka peluk-pelukan, cium-ciuman misalnya, atau bergandengan tangan. Nah, perilakunya itu yang dikatakan mendekati zina, itu yang seperti itu. Sedangkan status pacaran itu tidak. Jadi kelakuan yang mendekati zinanya itu yang salah. Bisa dipahami anak-anak. Tapi memang gini anak-anak, status pacaran atau teman itu kemudian menjadi tadi batas antara mendekati zina dan tidak mendekati zina. Misalnya kalau kamu berhubungan cuma teman, kamu nggak mungkin akan bergandengan tangan jalan ke kantin berduaan atau rangkul-rangkulan, itu enggak kalau kamu hanya teman. Sedangkan kamu misalnya pacar, katakanlah atas nama pacar, kemudian kamu main ke bioskop gandengan tangan, main ke mall peluk-pelukan, rangkul-rangkulan, itu atas nama pacar. Nah, itu tidak akan dilakukan jika atas nama teman biasanya. Umumnya gitu. Maka kalau dengan status pacaran itu menjadikan perilakunya seperti itu, tentu saja pacaran ini menjadi dosa. Bisa dipahami ya. Dan ini tidak hanya sebatas di bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan anak-anak. Di bulan apapun sama. Apa kemudian di bulan Ramadan tidak pacaran, setelahnya pacaran, ya sama aja bohong gitu. Ya meskipun sedikit lebih baik lah, paling tidak dia tuh break 1 bulan gitu. 1 bulan tidak melakukan hal-hal yang mendekati zina. Bisa dipahami semoga. Kita lanjut anak-anak. Ya, dari hamba Allah, Assalamualaikum Pak Nul. Kalau kita zakat, tapi yang beliin zakat itu orang tua, itu dihitungnya orang tua yang zakat atau kita yang zakat Pak? Anak-anak, yang penting itu niatnya. Jadi niatnya zakat itu untuk siapa? Nah, disitulah zakat tercatat atas nama siapa. Meskipun uang itu misalnya dari temanmu, kamu tak kasih 50.000 untuk membayar zakatmu ya. Ya meskipun itu uang temanmu, tapi memang diniatkan untuk membayarkan zakatmu, ya berarti tetap zakatmu. Meskipun pakai uang dia. Jadi niat ini akan membedakan ini untuk siapa, itu untuk siapa. Jadi meskipun yang membayar orang tua, tetapi memang diniatkan untuk membayar zakatmu, ya tentu saja itu menjadi zakatmu. Lagian gini anak-anak, dalam sebuah keluarga itu yang bertanggung jawab membayar zakat satu keluarga itu adalah yang bertanggung jawab di keluarga tersebut. Nah misalnya ayah sebagai tulang punggung keluarga yang memberi nafkah, maka dia yang akan membayar zakat seluruh anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk anaknya itu tadi. Dan itu atas nama masing-masing. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir anak-anak. Dari hamba Allah, Pak, pandangan Bapak ke anak-anak SMP yang masih nakal saat ada kegiatan gitu gimana Pak? Seperti pas pondok Ramadan kemarin, ada yang sholat pas sholat zuhur. Itu menurut Pak Musnul gimana? Padahal ini di bulan Ramadan. Oke anak-anak, kenakalan anak-anak, kenakalan kalian itu ya sejak dulu sampai sekarang memang masih ada. Kenakalan itu memang harus kita arahkan. Bagaimanapun kenakalan kalian, sebatas kenakalan itu tidak terlalu over, tidak kriminal maksud saya, ya kewajiban kita untuk selalu
membenahi dan terus membenahi dan terus membimbing dan terus mengarahkan. Tuh. Karena bagaimanapun tuh kenakalan itu bisa dengan mudah menjalar atau menulari teman-temannya yang baik. Sedangkan kebaikan itu agak sulit untuk menulari dia menjadi baik. Maka tentu saja tugas kita semuanya untuk selalu mengingatkan, membimbing dan mengarahkan tanpa menyerah, tanpa putus asa, dan selalu dengan penuh keikhlasan tentunya. Kalau kamu memang tahu teman-temanmu yang seperti itu, ya jangan ragu untuk melaporkan ke misalnya ke guru agama, ke wali kelas, ke guru BK, agar anak-anak ini dibimbing, dididik, dan akhirnya nanti menjadi baik. Kan tugas sekolah itu salah satunya yaitu mendidik karakter anak yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik. Itu saja anak-anak yang kita bahas pada saat ini. Ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Kalian bisa komentar di bawah untuk ketidaksetujuan kalian atau kesetujuan kalian dan lain sebagainya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.